Bismillahi masyaallah, la yasugul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dagat illa wa farrajah Allah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabillah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang insya Allah nanti akan hadir, pemimpin Majlis Ratib Asmaul Husna Syamsus Sumus Al-Habib Mustafa Abdullah Al-Idris matta'anallahu fi thuli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumi amin. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kita dengan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita ada Al-Habib Hussein Al-Jufri, ada juga Bapak Ustadz Ujang Supriyana, Bapak Ustadz Ujang Junaidi, Yesami Ujang Naina, dan para ajengan-ajengan yang lain yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, amin. Allah berkahi, Allah sehatkan badannya, amin. Allah banyakin duitnya, amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ajengan, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya mau cerita sebelumnya. Enaknya cerita aja ya. Ada sebuah cerita hikayat yang tertulis di dalam kitab Irsyadul Ibad fi Sabilir Rasyad, di mana ketika zaman Nabi Allah Musa alaihi salam ada seorang anak muda yang bandel banget. Iya, anak muda, Masya Allah, suka godain perempuan. Kalau perempuan lewat, neng kemana neng? Suka minum minuman, suka main judi, suka membuat hirau orang, dan lain sebagainya. Pokoknya ini anak muda dibenci. Suatu ketika anak muda ini mati, meninggal. Naon? Meninggal bahasa Sunda naon? Mautnya. Oh, maut. Iya, maut anak muda. Semua orang kampung di situ gak mau merhatiin. Gak ada yang mau mandiin jenazahnya. Gak ada yang mau mandiin jenazahnya, mengkafani, apalagi menguburkan. Yang nyumpahin banyak. Iya, mampus ya.
Kesel semuanya orang kampung. Dia meninggal senang. Digeletakin jenazahnya. Di jalan. Kemudian Nabi Allah Musa lewat, melihat jenazah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa, "Ya Musa, angkat jenazah ini, mandikan jenazahnya, kafankan jenazahnya, sholatkan jenazahnya, kuburkan dia layaknya orang muslim." Saya gini tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, kumaha ieu? Ieu barudak nakal, bandel. Kok bisa begitu?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Musa, ketahuilah bahwa pernah suatu ketika anak muda ini membaca kitab Taurat, dan ketika dia membaca kitab Taurat, ketika di dalamnya tertulis sebuah kisah, tertulis sebuah nama yang menceritakan tentang kekasihku Sayyidina Muhammad, seketika itu juga orang tersebut bersolawat kepada kekasihku Sayyidina Muhammad. Karena solawat tersebut, karena karomahnya kekasihku, karena barokahnya solawat tersebut, karena wasilah solawat tersebut, aku ampuni dosanya, aku berikan rahmat kepada dia, aku hapuskan seluruh kesalahannya, dan aku angkat dia dengan derajat yang tinggi. Masya Allah. Ia jelmi Bani Israel, barudak Bani Israel, bandel, mau sholawat diampun di Gusti Allah. Bagaimana kita umatnya Rasulullah yang hari ini, malam ini, detik ini bukan hanya satu sholawat saja yang kita panjatkan kepada beliau, ratusan bahkan ribuan sholawat malam ini kita panjatkan kepada Rasulullah. Bukan hanya itu, malam ini kita bertasbih mengagungkan Allah, bertahlil mengesahkan Allah, beristighfar meminta ampun kepada Allah. Sudah pasti dan bukan tidak mungkin seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Seluruh hajat-hajatna orang sadaya ditampi di Gusti Allah. Ulah amin amin wae dibaca sholawatnya. Terus timbul pertanyaan, iya, kumaha iya sholawatna bisa sampai kepada Rasulullah? Apakah Rasulullah tahu kita bersolawat? Bu, kira-kira Rasulullah tahu nggak kita bersolawat? Tahu nggak? Gimana Pak? Tahu nggak Rasulullah kita bersolawat? Kumaha tahu nggak? Gimana tahunya? Iya orang sadayana ayah di Ciwidey, lu bergang alif, lu bedai alif, mau sholawat. Rasulullah ada di Madinah. Bagaimana ini bisa sampai kepada Rasulullah? Saya uraikan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala khalaqa malakan wa a'tahu sama'al malakut kulliha wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumil qiyamah fama min ahadin min ummati yusalluna alayya illa samahu bismi wa bismi abi wa yaqulu ya Muhammad hadza fulan bin fulan yusallu alaika. Lurus enter, Bu. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan seorang malaikat khusus
dan memberikan kepada malaikat tersebut pendengaran seluruh makhluk di dunia, seluruhnya, binatang, manusia, jin, seluruhnya malaikat ini bisa dengar. Ibu-ibu yang suka gosip, iya malaikatnya bisa dengar. Semut ngomong bisa dengar, ikan ngomong bisa dengar. Wa huwa qaimun ala qabri ila yaumil qiyamah, dan malaikat ini berdiri di atas kuburku sampai hari kiamat. Lalu apa tugasnya? Fama min ahadin min ummati yusalluna alayya illa samahu bismi abi wa yaquluna ya Muhammad hadza fulan bin fulan yusallu alaika. Maka tidak ada satu pun dari umatku yang mengucapkan sholawat kepadaku kecuali malaikat tersebut menyampaikan dan menyebutkannya nama orang tersebut serta nama orang tuanya. Dan dia berkata, ya Muhammad, fulan bin fulan mengucapkan sholawat kepada engkau. Allahumma sholli ala. Jadi kita ini semuanya ada di sini, terdaftar dalam listnya Rasulullah, termonitor oleh Rasulullah, satu persatu semuanya dicatat oleh malaikat tadi. Iya, Cecep bin Dadang mau sholawat. Iya, Sa Nunung binti Komar maca sholawat. Sudah ya nak dicatat. Dan yang lebih beruntung adalah suatu hadis lagi dikatakan bahwa bi aidihim aglamun min dhahabin wa qaratish min fiddatin la taktubuna syai'an illa man yusalla alayya wa ala ahli baiti. Malaikat-malaikat tersebut memiliki sebuah pena yang terbuat dari emas dan memiliki kertas yang terbuat dari perak, di mana mereka tidak menulis sesuatu apapun kecuali orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, beruntung kita ada di sini, diundang ke sini, termonitor oleh Rasulullah, ditulis oleh malaikat tersebut menggunakan tinta emas sebagai pecinta-pecinta Allah. Dan nanti kita ini sudah terdaftar sebagai orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin. Mangga di mau salawatna. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Berapa kali kita baca? 3 kali. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra marratan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, tidak bangun dari tempatnya kecuali Allah berikan solawat, Allah rahmati orang tersebut 10 kali lipat. Tidak cukup, diampuni dosanya 10. Tidak cukup, diangkat derajatnya 10 derajat. Tadi kita baca berarti 30 fadilah, 30 keutamaan kita dapat. Alhamdulillah. Banyak orang meremehkan daripada pembacaan sholawat ini. Bahkan banyak orang yang tidak mengetahui karomah, keutamaan dari sholawat ini.
Saya coba ajak Anda berpikir ke dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Ini ayat sering kita dengar. Ini ayat sering sekali terdengar di mana-mana. Tapi terkadang kita tidak mengetahui maknanya. Secara lugah, secara bahasa, arti dari kalimat tersebut adalah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada kekasihku Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dan beruluk salamlah kamu sebaik-baiknya solawat dan salam kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad. Bu, ya, coba direnungkan. Al-Imam Abil As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan, menafsirkan mengenai ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bila memerintahkan ibadah fardu kepada kita, Allah tidak melaksanakannya. Tetapi khusus untuk sholawat, sebelum Allah menyuruh hambanya untuk bersolawat, Allah dulu yang bersolawat. Saya mau tanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita sholat, Allah sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah puasa tidak? Allah menyuruh kita zakat, Allah zakat tidak? Allah menyuruh kita pergi haji, apakah Allah pergi haji? Tidak. Tetapi untuk sholawat, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita bersolawat, Allah dulu yang bersolawat kepada Rasulullah, baru malaikatnya. Setelah itu Allah menyuruh umat-umatnya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu tingginya kedudukan daripada kalimat sholawat. Sederhana kalimatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ketahuilah bahwa solat kita, solat kita ini fardu ain dan yang pertama dihisab yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu fi yaumil hisab wa huwa as-salah. Fa idza salahat salaha amalu wa idza fasadat fasada amalu. Nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat, yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Kalau salatnya benar, insya Allah amalnya benar. Kalau salatnya rusak, kalau salatnya nggak benar, udah nggak beres amalnya semua. Dan salat kita, salat apapun, fardukah, sunnah, salat zuhur, asar, maghrib, isya, ba'diyah, witir, duha, bahkan sampai salat jenazah, kalau tidak bersolawat kepada Rasulullah tidak diterima solawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu dahsyatnya kalimat daripada solawat. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaba, kami ucapkan selamat datang kepada guru kita yang mulia Al-Habib Mustafa Abdullah Al-Idrus. Diteruskan tuh ya. Begitu tingginya maqam atau kedudukan dari sholawat, bahkan di sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ma du'ain illa bainahu wa bainas sama' hijab hatta tusalli alayya
Fa idza shalla alayya inharaq dzalikal hijab wa rufi'a dzalikad du'a. Kata Rasulullah, tidak ada doa, seluruh doa, sebagus apapun bahasanya, seindah apapun kata-katanya, terhijab. Ada tutupnya, sehingga dibacakan sholawat kepadaku. Fa idza shalla alayya inharaqa dzalikal hijab. Ketika sholawat tersebut dibacakan, terbuka hijab. Wa rufi'a dzalikat du'a. Doanya diangkat, baru nyampe ke langit. Kalau mau sholawat, sampai doanya. Kalau nggak baca sholawat, sampai berbusa mulutnya, nggak akan sampai doanya. Iya, sholawat. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam majlis yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar perbanyak membaca sholawat, dawamkan sholawat, karena sholawat ini bisa dibaca kapan saja. Rasul bersabda, haitsuma kuntum shallu alayya fa inna sholatukum tablughu alayya. Dimanapun kamu berada, baca sholawat kepadaku, karena sholawat yang kamu baca itu sampai kepadaku. Wa sholatukum maghfiratun alaikum. Dan sholawat yang kalian baca itu bisa menghapus dosa-dosa kalian. Asal jangan baca di dua tempat. Kamar mandi, jangan. Kemudian pakaiannya harus rapi. Baca sholawat, lazimkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca terus. Mangga sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amin. Mudahan malam ini Allah melimpahkan keberkahan kepada kita. Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang mempunyai keikatan batin dengan Rasulullah, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, dengan beruluk salam kepada Rasulullah, sehingga nanti kita mati, masuk di dalam kubur, kita bisa menjawab pertanyaan dari Munkar Nakir tentang Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi badar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi imtila. Allahumma arzuqna min al-'ubul awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi adiyabaha wa min al-arzaki ya karim majzalaha wa min al-'afiyati akmalaha ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.